Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada sebuah kerinduan di dalam diri kita masing-masing ketika kita hadir di tempat ini. Karena hari ini kita bersama-sama akan merayakan sebuah kemenangan yang begitu luar biasa yang Tuhan telah kerjakan, yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu pada sore hari ini mari kita tampil sebagai umat pemenang yang daripada Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan datang kepada Tuhan bersorak-sorai, memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendekat namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Sorak kemenangan, sorak sukacita ada di tempat ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang memberi kemenangan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, mulialah namamu, agung Engkau Tuhan, perkasa Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sikita mama ya rala lama ya rala ya rala mamu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Layak Kau, layak dipuji, disembah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Sirana na na maya na na
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemenangan Kau berikan bagi kami, kemenangan Kau kerjakan bagi kami. Bahkan Engkau menggantikanku, Kau berperang sampai mencapai kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka
Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Sore yang indah ini, kami adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami bersorak-sorai tentang kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini, biarlah hati kami, hidup kami yang sudah dibebaskan, yang sudah dilepaskan, yang sudah dimerdekakan, kami pergunakan untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ibadah ini kami mintakan berkat yang daripada Engkau dicurahkan, dilimpahkan di tempat ini atas setiap kami yang hadir. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memulai ibadah pada sore hari ini. Semua katakan, amin. Haleluya. Ya, yang masih kuat berdiri. Mungkin yang mau duduk, monggo silahkan. Yang penting roh kita menyala-nyala. Amin. Kemenangan terjadi. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, haleluya.
ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dasar di tempat mulia. Allah bangkit bersorak-sorak. Allah bangkit bernyanyilah. Bersuruhlah langkah, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat mulia. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dasar di tempat mulia. Allah bangkit bersorak-sorak. Allah bangkit bernyanyilah. Bersulikan langkah, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat mulia. Allah bangkit bersorak-sorak. Allah bangkit bernyanyilah. Bersulikan langkah, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat mulia. Allah dasar di tempat mulia. Allah dasar di tempat mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kalau saudara-saudara kita yang lain merayakan kemenangannya pada bulan ini, pada minggu-minggu ini, begitu luar biasanya mereka merayakan kemenangan. Bahkan beberapa waktu lamanya, termasuk kita, diintimidasi dengan namanya corona. Dan kita dibatasi ruang gerak kita. Tapi setelah dibebaskan, sungguh hiruk pikuk terjadi. Mereka merasa dibebaskan. Mereka merasa ada hal yang terjadi dalam kehidupannya. Terlebih kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang sudah dibebaskan dari dosa, yang sudah dimenangkan dari dosa, mari kita berbuat lebih lagi. Kalau orang dunia berbuat begitu banyak hal mereka lakukan, merayakan kemenangan, mari kita juga lakukan sesuatu yang lebih banyak lagi untuk merayakan kemenangan-kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Beri kemuliaan bagi Dia, beri pengagungan bagi Dia. Haleluya. Sebab Tuhan kita besar, sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu, angkat kekuatanmu, suaramu, hidupmu, lakukan sesuatu. Haleluya. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat bagi Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu,
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan buat Dia. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, dan berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami lebih lagi Tuhan. Nyatakan kasih setiamu, nyatakan anugerahmu lebih dahsyat lagi atas kami semua. Biar kami semua boleh melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan yang besar, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Itu sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib, dan sungguh-sungguh Engkau nyata bagi kami. Sehingga kami benar-benar akan melihat, menyaksikan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Itu Tuhan yang nyata, dan itu membuat iman percaya kami semakin teguh, semakin kokoh di dalam Engkau, dan membuat pengharapan kami semakin kami mendalam di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, dan sore hari ini kami sediakan hidup kami untuk kami terima firman-Mu dan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Kasih tahu kanan kiri, salami ya. Nggak boleh salaman ya. Sudah boleh salaman belum ya? Kasih tahu sajalah dulu gitu ya, kanan kiri ya. Kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih ingin berbicara kepada kita tentang tahun kemenangan ini. Bagaimana kita harus menang, bagaimana kita menjaga kehidupan kita agar kita menang, lalu apa yang kita harus lakukan supaya kita menang. Hari ini kita akan belajar tentang terus dan tetap berjuang. Terus dan tetap berjuang. Katakan sama-sama, terus dan tetap berjuang. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 hingga 22. 1 Samuel 21 ayat 15 hingga 22. Satu perikop akan kita baca sama-sama. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad.
mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Bapak Ibu Saudara, judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atas perikop ini adalah peperangan melawan orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh perikop ini, seluruh ayat dalam perikop ini bercerita tentang perjalanan peperangan orang Israel yang kala itu sudah dipimpin oleh Daud melawan orang Filistin, gitu ya, melawan orang Filistin. Jadi peperangan mereka ini melawan orang Filistin. Dan tadi kita sudah menyinggung kita perlu tahu gitu ya, kita perlu tahu bahwa peperangan mereka melawan orang Filistin ini bukan melawan orang-orang biasa. Kata firman Tuhan jelas sekali bahwa yang mereka lawan itu adalah para keturunan raksasa. Bahkan di bagian ayat yang ke-19 atau 20 dikatakan di situ ada seorang Filistin yang jarinya itu masing-masing 6, sehingga semuanya total punya 24 jari. Gitu ya. Lalu yang disebutkan di situ yang gagang tombaknya itu seperti pesa tukang tenun, terus kemudian yang mata tombaknya beratnya sekian sikal, menunjukkan bagaimana mereka orang-orang gede yang bisa punya senjata besar dalam peperangan mereka. Jadi yang dilawan, sekali lagi, yang dilawan orang Israel ini bukan orang kecil-kecil, bukan orang yang mini-mini, tetapi orang yang gede, yang perawakannya besar, bahkan yang senjatanya juga lebih besar ukurannya dibandingkan senjata yang dibawa oleh orang Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar sama-sama. Yang pertama adalah tentang jangan menyerah. Ayat yang ke-15, mari kita lihat lagi. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang-orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Capek rasanya perang itu, capek rasanya bertempur itu, capek rasanya memainkan pedang. Mungkin lebih baik bersembunyi, mungkin lebih baik itu melarikan diri barangkali. Karena yang dilawan itu orang-orang raksasa, yang jelas seperti itu. Lalu pertempuran, tadi sudah kita baca sebenarnya, nanti kita singgung lagi. Pertempuran itu terus-menerus terjadi. Sampai letih lesu, tapi Daud tidak menyerah. Katakan sama-sama, tidak menyerah. Daud tidak menyerah, dia terus berperang sampai Daud menjadi letih lesu, tapi dia terus tetap berperang. Bapak Ibu Saudara, kita kemarin belajar bahwa hidup ini adalah pertempuran, hidup ini adalah peperangan. Yang mengerti katakan haleluya. Dan kalau kita berperang, kalau kita bertempur, itu artinya harus ada yang bergerak, harus ada yang pegang senjata, harus ada yang melawan. Jadi setiap kita masuk dalam yang namanya zona peperangan, zona pertempuran. Tidak ada yang namanya istilah santai. Namanya berperang itu harus punya strategi, yang namanya perang itu harus siap tenaga, siap segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kapan hari saya melihat film tentang zaman perang pada zaman Nazi. Nazi itu Jerman gitu ya. Ketika saya lupa itu Nazi musuh mana gitu, cuma bangsa musuhnya itu karena istilahnya kalah dengan persenjataan. Mereka tidak bisa melawan dalam pengertian mengalahkan, hanya bisa bangsa musuh ini bisanya hanya bertahan. Nah karena bertahan tidak bisa mengalahkan, kan kena gempuran terus kan Bapak Ibu Saudara. Nah tidak hanya secara tenaga mereka capek, tapi logistik, makanan mereka juga menjadi berkurang. Sementara bahan makanan yang dikirim dari, tidak tahulah tempatnya mana begitu kan, selalu dihadang oleh pasukan Nazi ini. Sehingga bahan makanan yang ingin dipasokkan menjadi tidak bisa masuk. Alhasil orang-orang yang sedang bertempur melawan Nazi ini menjadi lemah, menjadi capek, juga kelaparan. Maksud saya adalah dalam berperang tidak hanya sekedar pinternya main pedang, tidak hanya sekedar kekuatan, tapi juga harus ada makanan. Kan begitu, logistiknya juga harus tersedia. Maksud saya, kalau kita bicara tentang peperangan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, itu tidak hanya sekedar menyusun strategi dan bermain pedang, tapi soal logistik juga harus ada. Maksudnya adalah ada banyak hal, secara jasmani, secara rohani, semuanya harus disiapkan untuk berperang. Dan kita sedang memasuki peperangan, kemarin kita sudah belajar. Segala hal yang membuat kita tidak bisa menjalankan firman, segala hal yang menghalang-halangi kita tidak bisa melakukan firman, segala hal yang membuat kita tidak bisa lebih maju di dalam Tuhan, itu adalah zona peperangan kita. Yang mengerti katakan amin.
Maka kita harus berperang. Tidak bisa diam saja. Tetapi peperangan ini membutuhkan banyak energi. Semuanya harus dikerahkan untuk kita berperang. Sampai Daud menjadi letih lesu, kata firman Tuhan. Tapi Daud tidak menyerah. Maka Bapak Ibu Saudara, peperangan kita mungkin saja beruntun, mungkin saja berulang-ulang kali kita memasuki zona peperangan yang tidak pernah berhenti. Tapi saya katakan sebagai gembala kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan menyerah. Walau letih lesu, amin. Amin. Walau mungkin sampai harus letih lesu, tapi jangan pernah menyerah. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai patah hati. Ayat 17. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Jadi orang-orang yang dipimpin Daud memohon kepada Daud. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Saya memahami ayat ini sebagai bentuk protes. Saya memahami ayat ini sebagai bentuk ketidakmampuan orang Israel untuk berperang bersama-sama dengan Daud. Jangan lagi berperang melibatkan kami orang Israel. Supaya apa? Jangan sampai kami nanti musnah. Keturunan Israel jangan sampai musnah bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, ada banyak perkataan-perkataan yang melemahkan peperangan Daud pada waktu itu. Ada perkataan-perkataan yang membunuh kemajuan yang dipimpin oleh Daud. Ada perkataan-perkataan yang membuat orang bisa menjadi patah semangat dalam berperang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Daud? Daud terus berperang. Nanti kita lihat ayatnya lagi. Daud terus berperang. Sekalipun orang-orang yang dipimpinnya ngomong, Daud sudahlah, gak usah berperang lagi. Jangan sampai Israel itu punah gara-gara peperangan yang engkau pimpin. Tetapi Daud tetap berperang. Daud tetap berperang. Kenapa? Daud tidak mudah patah hati hanya karena perkataan-perkataan orang. Daud tidak mudah patah hati hanya karena situasi, kondisi, keadaan yang menekan dia. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk menjadi teguh di dalam hati. Karena akibat perkataan-perkataan orang. Apalagi misalnya perkataan itu datang dari seorang yang mungkin dihormatinya, dihargainya. Perkataan itu datang dari seorang pemimpin. Atau perkataan itu datang dari seorang yang mungkin seharusnya melindungi dan menjagainya. Perkataan itu melukai, perkataan itu menusuk, perkataan itu membuli, perkataan itu melemahkan. Dan kemudian tidak mudah menjadi seseorang tidak patah hati karena perkataan-perkataan yang demikian. Tetapi kita belajar dalam peperangan ini supaya kita bisa menang. Kita jangan sampai mudah patah hati. Yang siap katakan amin. Kasih tahu kanan kiri dong, jangan patah hati. Apapun omongan orang, apapun perkataan orang, kalau ini sesuatu yang harus kita hadapi dalam peperangan ini, jangan mudah patah hati. Pak, Bu, Gembala, saya stop. Tidak pelayanan lagi. Karena akibat perkataan-perkataan orang yang datang dalam kehidupan kita. Jangan patah hati Bapak Ibu Saudara. Begitu Anda stop, Anda kalah hari ini. Begitu Anda bilang stop, Anda kalah saat itu juga. Anda tidak akan mencapai next level yang Tuhan janjikan. Bahkan maaf, saya tidak bermaksud menghakimi. Tetapi bisa jadi itu adalah awal celah yang terbuka. Sehingga iblis akan menggocok hidupmu. Dan engkau tidak jadi masuk surga gara-gara itu. Karena di situ pintu terbuka. Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita jangan mudah patah hati. Hanya karena perkataan-perkataan atau sikap-sikap orang yang melemahkan. Orang-orang di sekitar Daud yang diajak berperang sudah berkata, Daud sudahlah, tidak usah lanjut peperangan ini. Jangan sampai orang Israel punah gara-gara peperangan ini. Tapi Daud terus berperang. Karena hatinya sudah tidak mudah patah lagi. Amin. Amin. Minta Tuhan, minta kasih Tuhan membebat hati kita. Supaya kita jadi orang yang gak gampang patah hati.
Orang yang gampang patah hati nggak bisa menikmati anugerah Tuhan lebih besar. Menikmati anugerah Tuhan pasti bisa, tetapi yang lebih besar nggak mungkin. Kenapa? Mudah patah hati. Orang yang mudah patah hati itu mudah gimana? Mudah kecewa kan? Mudah patah hati itu akhirnya mudah apa? Mudah nyimpen kepahitan kan? Nyimpen luka hati kan? Nyimpen sakit hati. Tadi pagi saya dengar radio, ada orang khotbah. Ternyata sukacita, kasih dalam hati itu mengeluarkan gelombang. Ya itu bisa diukur gelombangnya dengan ukuran hertz itu apa toh? RTZ, nggak tahu saya. Orang yang kasihnya di bawah 200 hertz itu pasti atmosfernya negatif. Gampang tersinggung, gampang mikir negatif, nggak mudah mengampuni, nggak mudah melupakan kesalahan orang dan seterusnya, gitu ya. Dan orang yang kasihnya di bawah 200 hertz itu tadi akan gampang terkena sakit penyakit. Nah, orang yang kasihnya itu di atas 200 hertz itu akan orang yang cirinya mudah mengampuni dan seterusnya. Buah kasih lah gampangannya gitu aja. Dan ini penelitian karena ini data medis. Cuma saya enggak mengingat-ingat data medisnya tertulis di mana atau dicatat di mana atau siapa yang mengeluarkan statement ini. Orang yang kasihnya bisa di atas 200 hertz, sel kanker saja enggak bisa hinggap dalam tubuhnya. Nah, saya terus mikir, lah nek sel kanker tidak bisa hinggap dalam tubuhnya karena kasihnya, gelombang kasihnya itu di atas 200 hertz. Berarti kira-kira orang yang sakit kanker itu hampir bisa dipastikan kasihnya di bawah 200 hertz. Karena kasih di atas 200 hertz membunuh sel kanker. Membunuh sel kanker. Orang nggak mungkin sakit kanker gara-gara punya kasih di atas 200 hertz. Ya berarti orang yang bisa kena kanker bukan sekedar sakit penyakit. Tapi karena kasihnya kurang di bawah 200 hertz. Orang yang tidak mudah patah hati adalah yang kasihnya di atas 200 hertz. Yang justru menyebabkan tubuhnya sehat. Coba tanyakan kepada kanan kiri, pengen sehat? Ya, kasihnya di atas 200 hertz, sel kanker aja mati. Nah ada orang yang kasihnya bisa 700 hertz. Apa yang terjadi? Ketika orang punya kasih sampai 700 hertz, dia bisa mengubah atmosfer di sekitarnya itu menjadi teduh, tenang. Gitu ya. Menjadi nyaman, menjadi suasananya itu bahagia. Nah saudara, saya jadi merenung. Kalau ada orang satu aja punya kasih di atas, katakanlah sampai 700 hertz. Dia ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang. Maka situasi suasananya gimana Bapak Ibu Saudara? Menyenangkan, penuh sukacita. Karena orang yang punya kasih sampai 700 hertz itu gelombangnya bisa sampai keluar gitu loh. Dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, saya mikir kalau ada orang Kristen, kita sedang ngumpul gitu kan, dia datang, suasananya jadi kacau balau. Itu berarti kasihnya enggak 700, enggak 200, di bawah 200. Berarti orang yang bikin kacau suasana itu punya kasih enggak? Punya mungkin, tapi sidik banget. Sehingga yang banyak keluar gelombangnya bukan kasih, bukan damai sejahtera, bukan sukacita, tapi husrek Bapak Ibu Saudara. Husrek itu tahu ya? Bahasa Indonesianya apa coba? Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang mudah patah hati berarti gelombang kasihnya di bawah 200 hertz. Nah, orang yang tidak mudah patah hati dipastikan dia punya gelombang kasih di atas 200 hertz. Maka tidak hanya sekedar tidak mudah patah hati, tapi bebas dari sakit penyakit. Karena itu Alkitabiah, hati yang gembira adalah
obat yang manjur, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayo belajar punya kasih yang besar sehingga enggak mudah patah hati. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, katakan jangan mudah patah hati. Amin. Yuk lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah terus berperang. Terus berperang. Nah, ayat ini potongan ayat saja, tadi sudah kita baca kok ya. Ayat 18 berkata, sesudah itu terjadi lagi pertempuran. Ayat 18 berkata, dan terjadi lagi pertempuran. Nanti bisa dicek lagi ayatnya ya Bapak Ibu Saudara ya. 20 berkata ayatnya, lalu terjadi lagi pertempuran. Tadi yang saya katakan di depan. Daud tidak mudah menyerah, tidak mudah patah hati. Terbukti apa? Dalam setiap kali pertempuran. Daud terus bertempur. Sehingga ayat 22 dikatakan keempat orang ini, dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang 20. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas. Berarti setiap kali musuh datang, terjadi pertempuran lagi. Setiap kali musuh datang, terjadi pertempuran lagi. Setiap kali musuh datang, terjadi pertempuran lagi. Daud tidak menyerah, Daud tidak patah hati. Buktinya dia terus berperang. Sehingga 4 orang keturunan Filistin raksasa ini dikalahkan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bertempur, teruslah berperang sampai kemenangan itu dinyatakan atas kehidupan kita. Yang siap menang katakan haleluya. Yang siap menang katakan haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo bertempur, ayo berperang. Ingat sekali lagi bahwa kita ini masuk dalam zona peperangan. Apapun yang menghambat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, tidak bisa lebih maju di hadapan Tuhan, membuat kita menjadi patah semangat, itulah peperangan kita. Apapun yang membuat kita berkata, aku belum siap, aku nanti aja, aku nggak mungkin. Bapak Ibu Saudara, semua kata-kata yang negatif itu adalah peperangan saudara dan saya. Dan mari kita terus berperang melawan semuanya itu sampai kita benar-benar menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Maafkan, saya harus kasih tahu. Kalau hari ini kita tidak memiliki sikap tidak bergairah di dalam Tuhan, itu peperangan kita. Karena kita nggak mungkin nggak bergairah di hadapan Tuhan. Mengapa? Kalau ada Roh Kudus, firman Tuhan berkata, rohmu menyala-nyala. Sudah seringkali saya singgung ayat ini. Rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala itu kan mendidih. Tidak bisa diem. Bahkan berdampak luar biasa. Karena hadirat Tuhan yang ada di dalam dirinya. Maafkan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara males. Diajak ngapa-ngapain terlalu banyak alasan. Maafkan. Sadari Anda ada dalam zona peperangan itu. Dan Anda harus menang mengalahkan semuanya itu. Katakan amin. Itu bukan hal biasa. Itu bukan manusiawi lagi. Mungkin memang benar manusiawi. Tapi itu sesuatu yang membuat kita menjadi tidak lebih dekat dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan menginginkan kita lebih dekat dengan Dia. Maka jangan pernah menyerah. Jangan mudah patah hati. Teruslah berperang. Teruslah bertempur. Sampai kemenangan itu kita raih. Saya cuplikkan ayat yang kemarin. Bahwa semua itu kenapa harus kita lalui? Karena Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang, dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Itu yang kemarin kita pelajari. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo semangat. Kasih tahu kanan kiri, ayo semangat. Amin. Amin. Apapun halangannya, rintangannya, hambatannya, ayo tetap terus bertempur. Terus berperang. Sampai kemenangan kita raih. Karena Tuhan yang menjanjikannya atas kita pasti memberikan kemenangan. Katakan amin. Maka kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami hal-hal yang mungkin membuat patah hati, membuat galau, membuat sedih, membuat apapun, intinya yang membuat kita menjadi tidak seperti yang firman Tuhan harapkan. Bapak Ibu Saudara sadar, yuk, itu zona peperangan yang harus kita perangi. Aku gak boleh kayak begini. Yang mengerti katakan amin. Aku gak boleh kayak begini. Aku nggak boleh males, aku nggak boleh tidak bergairah, aku nggak boleh tidak mengutamakan Tuhan, aku nggak boleh sakit hati, aku nggak boleh dendam, aku nggak boleh sombong, iri hati dan lain sebagainya.
Walau mungkin terkadang orang tidak menyadarinya, tapi tetaplah berkata, Tuhan aku pengen menang dari semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Yang siap katakan haleluya. Jadi teruslah berperang, teruslah bertempur. Walaupun terjadi lagi, raksasa lagi. Tapi ingat janji Tuhan yang kemarin kita sudah pelajari. Tuhan yang akan berjanji menyertai, berperang, dan ngasih kemenangan buat kita. Yang siap menang katakan haleluya. Amin. Nah, perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita, dosa itu sudah dipatahkan. Katakan amin. Dosa itu sudah dipatahkan. Saya cuma mengatakan kembali apa yang pernah Yesus katakan kepada perempuan berdosa. Pada saat ada perempuan berdosa yang siap dilempari batu, Yesus cuma tinggal gambar di tanah dan ngomong, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, gak apa-apa, silahkan lempari dia dengan batu. Tiba-tiba semua orang yang ada di situ kemudian keluar, pergi satu-satu. Gak ada yang tinggal di situ. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, mana tadi yang mau melempari kamu dengan batu? Perempuan itu jawab, tidak ada lagi Tuhan. Aku juga begitu, aku tidak akan melempari kamu dengan batu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Cuman itu. Bapak Ibu Saudara, yuk sadari. Hari ini apapun yang membuat kita enggak bisa maju di hadapan Tuhan, itu dosa, itu salah. Tinggal kita menyadari, aku enggak bisa kayak gini terus. Aku enggak boleh kayak gini terus. Aku harus menang dari ini semua. Mengapa? Tuhan sudah janjikan itu kepadaku. Aku pasti menang. Yang percaya katakan, aku pasti menang. Yang percaya katakan, aku pasti menang. Sekali lagi yang percaya katakan, aku pasti menang. Amin. Gak ada yang kalah. Pasti menang. Karena Tuhan yang menjanjikannya buat kita. Jadi yuk sama-sama datang sama Tuhan. Apapun kondisi hati kita saat ini, taruh di atas mezbah Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku belum bisa kayak gini, kayak gitu dan sebagainya. Tapi aku gak mau tinggal seperti ini terus. Aku tahu itu salah Tuhan. Aku gak mau salah terus di hadapan Tuhan. Waktu kita terima perjamuan kudus, yuk terima karyanya atas hidup kita. Minta Tuhan basuh lagi dengan darahnya yang kudus. Minta Tuhan bersihkan lagi. Minta kekuatan kalau ada yang belum mampu. Minta. Jangan menyerah intinya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus bertempur, terus berperang. Jangan mudah patah hati. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang berperang buat kita. Dan Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari persiapkan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang iblis bisa tabur di setiap perjalanan kita. Ada banyak hal yang iblis bisa, jebakan-jebakan iblis yang iblis hamparkan di sepanjang perjalanan kita. Dan itu kadang-kadang terasa sangat logis banget. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa tidak semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Yang saya pahami dari firman Tuhan, ketika orang itu jauh dari Tuhan, ketika orang itu tidak melangkah lebih maju di hadapan Tuhan, itu sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sadari bila itu sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Dan ini waktunya, ini saatnya kita datang kepada Tuhan, minta kasih karunia-Nya dicurahkan lagi atas kita. Olehnya mari buka hati dan sadari diri kita atas ketidakmampuan kita untuk kita bisa melangkah lebih maju. Kita hanya butuh kasih karunia Tuhan. Kita sangat memerlukan anugerah Tuhan untuk memampukan kita melangkah maju di dalam Tuhan. Ketika kita berhenti saja, itu sesuatu yang salah. Karena Tuhan tidak menginginkan kita berhenti. Yang Tuhan inginkan adalah maju, melangkahnya maju,
tidak berhenti, apalagi mundur. Dan itulah peperangan kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang membuat kita bisa berhenti langkah kita, tidak maju. Apapun yang membuat kita justru mungkin mundur langkah kita, itu peperangan yang harus kita menangkan. Dan ingatlah bahwa Tuhan menyertai. Tuhan berperang. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Jangan menyerah, jangan patah hati. Teruslah berperang, karena Tuhan menyertai setiap peperangan-peperangan yang kita alami, kita hadapi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama buka hati dan persiapkan diri untuk terima perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin, saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Para pelayan perjamuan kudus, saya persilakan maju ke depan. dan dipulihkannya. Mari katakan lagi, ku yakin, ku yakin. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami sediakan hidup kami. Kami persiapkan seluruh hidup kami untuk kami terima perjamuan kudus. Kuasa kemenangan dalam darah anak domba Allah akan kami terima kembali. Maka saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kuasa kemenangan itu kembali akan mengalir dalam hidup kami, sehingga setiap pertempuran dan peperangan yang hari-hari ini sedang kami hadapi akan bisa kami lalui, kami hadapi, dan kami akan mendapatkan kemenangan karena kuasa di dalam kematian Yesus, dalam darah dan tubuh Kristus akan kami terima kembali. Olehnya Tuhan, persiapkan kami semua untuk terima perjamuan kudus pada malam hari ini. Dan para pelayan, Engkau pakai, Engkau urapi mereka semua, biar kuasa Tuhan mengalir memenuhi mereka, dan Engkau mengurapi mereka
perjamuan kudus yang akan kami nikmati juga Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, biar kami semua boleh menikmati kuasa perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan layani perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bercinta. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku karena kau menjaga, aku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan segenap hati, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Mari kita bangkit berdiri. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di tangan kami telah ada tubuh dan darah Kristus yang kami imani, kami percayai. Dan sore hari ini kami juga mengimaninya, mempercayainya, bahwa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kuasa kemenangan itu akan kembali mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun peperangan yang hari ini sedang kami hadapi Tuhan, kami pasti menang. Kami pasti menang. Kami pasti menang. Terima kasih Tuhan. Arahkan iman kami untuk percaya Tuhan. Arahkan iman kami untuk percaya Tuhan, bahwa kami menang karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Ada Yesus yang berperang bersama dengan kami. Dan Engkau yang menjanjikan memberi kemenangan bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, mari angkat tubuh Kristus ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ke atas. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tindakan iman, oleskan sisanya ke dahi kita, dua mata, dua telinga, bibir, dada, dan perut kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang menghadapi pergumulan tertentu, bisa taruh tangan kanan di dada. Menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu, yang itu menjadi sebuah peperangan, mungkin ikatan-ikatan dosa, mungkin kelemahan-kelemahan, mungkin ada dosa yang belum bisa kita lepaskan, atau mungkin sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga rumah tangga, pergumulan apapun. Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama datang pada Tuhan. Dia yang menjanjikannya setia, Dia yang menjanjikan kemenangan itu adalah pribadi Allah yang tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Oleh sebab itu percaya, arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti menolong dan memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Naikkan ini sebagai doa dan arahkan iman. Tidak sekedar nyanyi, tidak sekedar hafal syair, tapi ini perkataan yang keluar dari hati. Percaya, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Percaya, mujizat terjadi. Lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dikerjakan atas setiap kami, dan di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Mujizat kami terima, mujizat kami alami demi nama Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya segala sakit disembuhkan, segala luka hati dibebat dan diampuni, dibebat dengan kasih Kristus. Lepas pengampunan sekarang. Segala ikatan dosa aku lepaskan dalam nama Yesus. Aku putuskan dalam nama Yesus. Dan setiap hati yang masih terbelenggu, aku bebaskan, merdeka dari segala ikatan. Segala persoalan apapun terjadi mujizat atas kami semua demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima, kami alami, kami terima, kami alami. Mujizat terjadi sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih. Perbuatan ajaib telah Engkau kerjakan bagi kami. Kami percaya Tuhan terjadi atas kami semua. Malam hari ini
Kami ngalami mujizat itu. Kami ngalami mujizat itu. Kami pulang dengan mujizat, perbuatan ajaib. Kami pulang, kami bawa kesembuhan, kelepasan, dan mujizat yang ajaib terjadi. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar semua perbuatan ajaib, mujizat yang telah Engkau kerjakan atas kami dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus atas setiap kami semua. Kami terima, kami alami, kami rasakan, kami nikmati mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat.